pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kelompok doa Santa Clara. Kita akan memulai persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita, biarlah kuasa Roh Kudus yang boleh menguasai seluruh hidup kita, pikiran kita, hati kita, supaya seluruh waktu yang Tuhan berikan kepada kita di 1 jam atau 2 jam, kita boleh sisihkan sejenak, sisihkan sejenak segala kesibukan kita, kemudian kita serahkan semuanya kepada Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kita mau buka tanda pengenalan Kristus disalib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Biarlah kita mau angkat satu lagu pujian Roh Kudus, sehingga Roh Kudus yang boleh memberi kekuatan kepada kita menguasai seluruh hidup kita sepanjang hari. Roh Kudus kota dan istri.
kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali di tempat ini, Bapak. Kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang hadir, walaupun yang tidak hadir di rumah, mereka juga kau berkati, Bapak. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan sepanjang malam tadi, sehingga pagi ini kami boleh datang bersama-sama lebih dekat dengan Engkau. Bapa, kami menserahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang paling tahu Bapa keadaan kami. Mungkin ketika kami datang ke sini, masih ada di antara kami yang beberapa pergumulan, persoalan perkara yang belum selesai, yang belum dapat kami atasi. Tapi kami percaya bahwa kuasa sungguh memberi kekuatan kepada kami. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang boleh memimpin seluruh acara persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa, yang dari awal pertengahan hingga nanti boleh berakhir, sehingga kami pulang boleh mendapat penghiburan, mendapat kekuatan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa atas segala anugerah. Terima kasih Bapa atas segala kesehatan yang boleh Kau berikan kepada anak-anak-Mu, Bapa. Biarlah kami semakin hari semakin mau dekat dengan Engkau dan semakin akrab dengan Engkau. Terima kasih Bapa semuanya, karena Engkau adalah Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, mungkin beberapa tahun ya rasanya kita tidak yang mendekat, tapi terakhir-terakhir ini kita mulai bersama-sama berkumpul di sini. Jujur, saya memang selama pandemi bisa dihitung ya, bisa untuk bersama-sama. Maka saya senang sekali kalau pagi hari ini bisa kembali, bisa sama menatap Bapak Ibu ya, kita boleh sama-sama untuk memuji, menyembah. Jujur terakhir memang saya katakan mulia, saya terakhir ini susah sekali untuk sukacita. Makanya katanya muslimah ikutlah mulai lagi nyanyi-nyanyi. Sulit sekali untuk sukacita. Karena saya bilang Tuhan ampuni saya bilang. Saat ini saya janji, saya berusaha walaupun memang banyak pengalaman yang dialami. Jujur karena 2 bulan yang lalu saya ditinggal anak saya yang tertua, jadi benar-benar saya terpuruk dan terpuruk rasanya. Tapi tidak boleh terlalu lama, memang untuk proses saya harus bangkit dan bangkit. Biarlah kita mau angkat pujian kita mau nyanyi glory bagi Dia, karena minggu ini kita sudah masuk di dalam minggu Paskah. Pas minggu nanti kita akan memperingati kebangkitan Tuhan. Kita mau bangkit, kita mau menjadi terang bagi banyak orang. Amin. Nyanyi glory, aku berdiri silakan tetap tidak apa-apa ya, bebas ya. Raja,
Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, bagi kekuatan kita. Biarlah ketika kita bimbang, ketika kita takut, Tuhan selalu bersama kita. Firman pelita bagi kita. Biarlah setiap kata-katamu boleh menyentuh dan bertata di dalam hidup kami, mengubah setiap tingkah langkah kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh berada bersama dengan Engkau, dan kami sungguh-sungguh boleh merasakan kuasa dari Engkau sendiri. Berbicaralah Tuhan, kami mendengarkan. Hanya di dalam Yesus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kumaha dama asal lulus gitu. Dama nah, tema yang akan
kita angkat pada pagi menjelang siang ini, ya, bangkit dan menjadi terang. Diambil dari Yesaya bab yang ke-60 ayat 1 sampai 22, tapi tidak akan saya baca semuanya. Saya akan ambil beberapa ayat saja. Pertama-tama saya ingin bacakan ayat 1 sampai 3. Ya. Nah, mari di sini ada, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ayat 2. Ayat 3. Kita mulai dengan 3 ayat itu. Kalau saya terjemahkan ini, udah, ya, bangkit, jangan diam saja, jangan terpuruk dalam ketakutan, ya, jangan terpuruk dalam kecemasan, jangan terpuruk dengan pengalaman yang Anda alami sekarang dan yang Anda alami 2 tahun terakhir ini. Ya, ada banyak pengalaman. Maka kalau kita bertemu dan dipersilakan untuk bersaksi, setiap Anda punya cerita. Ya, ketika kita berada di rumah kita masing-masing selama 2 tahun, ada banyak cerita yang tidak pernah terungkapkan. Dan mungkin kesempatan kita bertemu, bercerita. Tetapi Tuhan mengatakan, keterpurukan apapun yang kau alami, keadaan apapun yang kau alami, peristiwa apapun yang kau alami, tinggalkan, biarkan di sini tertinggal di ruangan ini. Kita injak-injak bersama-sama di ruangan ini. Dan ketika kita meninggalkan ruangan ini, kita sudah menjadi orang yang berbeda, orang yang bangkit, orang yang tidak sama lagi dengan orang yang kita alami 2 tahun yang lalu ketika kita tidak sempat bertemu. Saudara, saya tetap melayani dari rumah, dari dalam kamar, dari satu ruangan di tempat saya tinggal di rumah, ke berbagai kota. Tetapi sebelum saya khotbah, biasanya begitu ruang Zoom dibuka, itu setengah jam sebelumnya semua sudah muncul orang-orang yang ikut dalam acara persekutuan doa, gitu ya, dan namanya di situ jelas. Ada yang tidak tertulis juga, ada juga yang namanya Nokia, Samsung, gitu ya, karena dia tidak menuliskan namanya. Ya, alat yang dipakainya yang tertera di situ, Samsung S10 Ultra 21 gitu kan. Nah, biasanya saya tanya, siapa ini yang Ultra 21? Samsung S10 siapa? Baru dia sebutkan namanya. Tapi tidak bisa dia mengganti namanya. Maklum, ya, maklum gaptek. Yang bicara juga gaptek juga. Jadi, Pak bisa gantikan? Tidak bisa. Saya bilang, coba siapa yang ada di rumah tolong gantikan. Nah, biasanya 30 menit sebelumnya kita bercerita. Bagaimana kabar? Aduh Pak Asep, taman saya baru direnggut oleh COVID-19 dan menyusul Pak Asep istrinya. Lalu sekarang tinggal anaknya Pak Asep sendiri, masih kecil. Saudara bayangkan coba, ya, baru mengatakan itu sebentar tempat tanya, Pak Asep masih ingat saya kan? Pernah ke rumah saya kan Pak Asep? Pak Asep,
Ini yang pernah pasien temui, yang pernah doakan juga kena COVID pasien. Sekarang sudah bersama Bapak di surga. Waduh. Saudara sudah berubah. Cerita berubah. Pertemuan berubah suasananya. Tetapi saudara-saudara, kita berada di sini sekarang, bertemu dari muka ke muka, itu karena rahmat Allah saja. Amin. Kita tidak pernah tahu musuh kita kata detik pisah, ya. Tapi itu masuk betul-betul dan bisa membunuh. Tetapi bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya? Banyak cerita. Termasuk adik saya yang paling kecil, Depok, ya, dia prodiakon. Apa yang terjadi? Itu sudah di scan paru-paru sudah putih semua. Sudah putih semua. Sudah tidak bisa apa-apa. Dan dia sudah mendengar dari dokter bahwa ini sudah sebentar lagi tidak akan bergerak, gitu ya. Dia sudah pasrah dan dia dalam pikirannya besok pasti tidak bisa bangun lagi. Sudah malam inilah malam terakhir dalam tidurnya. Tetapi kita keluarga semua berdoa. Semua berdoa. Dokter datang lagi, visit, dan pikiran dokter sudah tinggal bawa ke ruang mayat saja, karena tidak mungkin. Ya, ternyata terkejut, ada otot di paru-paru yang mulai bergerak, yang tadinya sudah tidak bergerak, dan akhirnya sekarang membagikan komuni lagi. Begitu dia. Siapa kalau bukan Tuhan? Menurut dokter 0,01% saja hidupnya. Jadi besok pagi sudah lewat, sudah tidak ada lagi. Tetapi ternyata Tuhan katakan, besok pagi aku akan membangkitkan otot-otot. Sekarang Anda mau dibangkitkan apa? Kalau Tuhan bertanya, seandainya Tuhan bertanya kepadamu sekarang, aku tahu apa yang kau sedang pikir sekarang, apa yang kau sedang rasakan sekarang, apa yang membuat hidupmu terpuruk sekarang. Tuhan katakan, aku tahu. Kapan engkau mau kubangkitkan dari keterpurukan? Kapan kau mau kubangkitkan dari ketakutanmu? Kapan kau mau kubangkitkan dari kelemah lesuanmu? Saudara, jawabannya ada di dalam diri saudara. Maka di sini ayat itu mengatakan, kembali ke ayat 1, bangkitlah. Ini perintah, tidak ditawarkan. Kalau engkau mau bangkit silahkan, mau mati ya silahkan. Tidak ada tawaran mati di sini. Tetapi tawarannya bangkitlah, berdirilah, berjalanlah, lihat ke depan. Masih ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Rada kurang percaya ya. Lihat. Kalimat yang kedua, menjadi teranglah. Saudara, kalau ini nanti malam hari lampu-lampu mati, maka ruangan ini dipastikan gelap. Tetapi lihat, hari ini terang. Kalaupun lampu dimatikan, kita tetap mengalami terang. Karena ada sinar matahari yang kasih. Yang Tuhan mau model kieu jadina. Seperti inilah yang diharapkan. Seperti ketika pagi hari kau membuka jendela
jendelamu, membuka hordengmu, dan kau melihat terang. Tak kawas gitu jadinya. Ayam itu mau tidak? Dan Tuhan katakan itu, ya, menjadi teranglah diperintahkan, bukan ditawarkan. Tuhan tidak ingin menunggu lagi. Tuhan sudah tidak sabar lagi. Jadi teranglah, sebab terangmu datang. Siapa terang itu? Siapa terang itu? Yesus sendiri datang. Kalau Yesus yang datang, kalau sang terang itu datang, maka engkau akan memancarkan terang itu. Dan hanya di dalam terang itu engkau melihat terang. Ya, hanya dengan bantuan terang Tuhan kita melihat terang. Dan hanya dengan bantuan terang Tuhan kita menjadi terang. Saya kaget ketika dalam masa pandemi itu saya diminta oleh satu komunikasi Surabaya untuk khotbah. Ternyata diam-diam ada orang Bogor yang sudah di Sydney, di Australia, gitu ya, yang dulu aktif sebagai muda-mudi di Bogor. Dia telepon, Pak Arsen, saya mendengar seluruh khotbah Pak Arsen. Pak Arsen masih ingat waktu saya dulu muda-mudi, Pak Arsen mendampingi kami di Bogor. Saya sekarang sudah berkeluarga Pak Arsen. Saya tinggal di sini. Saudara, ternyata WA berikutnya, Pak Arsen, saya diberitahu oleh kawan saya di Surabaya, saya ikut juga, saya di Jepang Pak Arsen. Justru karena pandemi, khotbah saya sampai di Jepang, sampai di Australia, padahal dari kamar di Bogor, ya, di kamar saya bicara. Tetapi sebelum pandemi, kalau bicara di kamar ngomong sorangan, kalau sebagai orang ini enggak, ternyata saya ngomong di kamar kemana-mana tuh. Saya tertarik dengan apa yang Pak saya katakan, kalimatnya begini. Saudara, kalau saya membaca ini, maka saya katakan, Tuhan terima kasih. Terangmu bercahaya Tuhan, sampai di Australia, sampai di Jepang, sampai di Singapura. Ya. Saya tidak pernah terpikir, saya tidak pernah menduga. Lalu ketika saya khotbah dilihat oleh orang-orang di belahan dunia, tidak pernah terpikir. Kalau dulu harus datang ke sana, repot-repot. Sekarang tidak usah datang. Ya. Bahkan saya yakin yang mengikuti khotbah juga memang bajunya diatasi baik karena baju rumah kadang pakai celana pendek, celana kolor, itu terserah. Tapi bajunya mah bagus semua di atasnya. Kadang-kadang hilang gambarnya gitu ya, pasti terminum, gitu ya, pasti sedang kemana gitu ya. Tapi mungkin suara masih, gitu ya, masih dia bunyinya. Tapi saudara, artinya apa? Ketika terang itu datang, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya. Terang itu datang kepadamu. Dan Tuhan mau lewat engkaulah terang itu bersinar. Lewat engkaulah terang itu bercahaya. Lewat engkau
Barulah terang itu menerangi orang banyak. Maka selesai persekutuan ini, pulang ke rumah, ingat wajah Anda harus sudah berubah. Amin. Lamun datang dari cabul tahu, itu wajah terburuk lah ya. Silahkan wajah terburuk seperti apa. Tapi pulang nanti sudah menjadi terang. Ada sesuatu yang harus Anda pikir di jalan, ada sesuatu yang harus Anda rasakan di sini dan berkembang ketika Anda jalan pulang, maka datang ke rumah sudah berbeda. Yang tadinya barangkali ya kalau masuk rumah ya sudah buka pintu masuk saja. Hari ini coba bayangkan menjadi terang bagaimana? Saya membayangkan kalau ada cucu di rumah, gitu kan, nanti kan saya pulang ke rumah nih buka pintu ada cucu. Itu sudah pasti saya dari pintu sudah akan berteriak. Kalau yang adiknya saya panggil, saya berteriak, "Adik Surate." Dia sudah akan menjawab, "Aki Suraki." Gitu ya. Dia akan menjawab gitu. Oh, biasanya saya peluk, ya. Oh, nah, ada sesuatu yang silahkan Anda rencanakan bagaimana menjadi terang. Terang itu datang. Mau Anda bercahaya? Mau Anda bersinar? Sebab percuma kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dipilih Tuhan yang hadir sekarang ini datang cakul, balik cakul, gitu ya. Tetapi bagaimana menjadi terang? Nah, terang itu berasal dari Tuhan. Maka di sini sebab terangmu datang dan kemudian Tuhan terbit atasmu. Saya sengaja mengambil tema ini tema 3 tahun lalu dalam Natal bersama, Pasca bersama barangkali seluruh gereja Indonesia Katolik Protestan, ya. Karena tema yang akan datang ini barangkali kasih itu tetap ada, judulnya begitu kalau tidak salah, ya. Nah, itu sengaja saya tidak bawakan ini karena nanti Anda akan mendengar dari khotbah-khotbah Paskah. Saya tidak akan mengkhotbahkan itu, ya, tetapi mempersiapkan itu, ya, mempersiapkan itu. Nah, maka di sini dikatakan dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Maka jelas kalau saudara membiarkan terang itu masuk ke dalam dirimu, karena dirimu bait Allah yang kudus, menjadi tempat terang itu bertahta, menjadi tempat terang itu bersinar, dan hanya bisa dilihat dengan terang Tuhan, bukan terang saya. Terang Anda, saya masih lihat tuh kata Anda masih memikirkan demo kemarin. Saya melihat itu terang Anda tuh bari-bari rada siung, ya, Armando digebukan, ya, oleh mahasiswa, padahal dia seorang pengamat politik. Bayangkan gitu ya. Tapi saudara jangan terikat oleh peristiwa itu. Maka ayat 2-nya dia, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dia orang yang berteriak dengan penuh emosi, menutupi suasana dimanapun. Kalau Anda baca apa yang terjadi di Irian, apa yang terjadi di Cirebon, saya tidak mengikuti apa yang terjadi di Bogor, tetapi mungkin di Jakarta, kegelapan. Ini pun kegelapan yang lebih hebat lagi terjadi
pada Perang Dunia Pertama waktu itu. Sehingga tidak mungkin sesuatu berubah, tidak mungkin kegelapan ini menjadi terang, tidak mungkin kekerasan ini menjadi damai tanpa Yesus. Maka sang terang itu datang. Jadi perlukah Anda takut? Perlukah takut? Jangan. Tidak. Justru mau mengubah kegelapan ini, harus diubah kegelapan ini menjadi terang. Menunjukkan bukan Allah yang emosional, tetapi Allah yang penuh kasih, Allah yang berbelas kasih, Allah yang sabar. Ditampar pipi yang kiri, so luka tubuh, tampil dulu, ya. Tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Kadang-kadang saya karek sapotong, aduh hayang we, tidak berizin ada, ya. So, itu sapotong itu hiji sapotong diberi dibikin, ya. Saudara, ya, bagaimana Allah mengajak kita menjadi terang? Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Berapa yang mati terbunuh perang Rusia Ukraina? Jangan salah, itu berakibat pada situasi kondisi kita, dan setiap negara terpengaruh oleh situasi ini. Tetapi hari ini Tuhan mau mengatakan, untuk itu kamu harus menjadi terang. Kalau diam saja, kalau hanya tinggal diam, saudara akan tertutup oleh kegelapan itu. Ya. Maka di situ ya, menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jadi yang tadi berangkat ke sini atau sebelum berangkat hari ini kemarin di rumah ada perang antara suami dan istri, antara mertua dengan anak atau menantu. Hari ini harus berubah. Amin. Lepaskan kegelapan, menyatakan terang itu mungkin mengalah, tapi bukan kalah. Ya, mengalah tidak berarti kalah. Kalau tidak mau kalah, justru elek. Justru Anda kalah karena tidak mau mengalah. Nah, dalam bahasa Jawa barangkali ada kata yang mirip-mirip. Benar itu beda dengan benar. Benar itu lebih benar, gitu ya. Benar itu koyok mono, udah saya benar, mono, ya. Saya benar, yang benar, yang lebih benar. Benar tidak cukup, harus lebih benar. Ya, lebih benar. Kalau mengalah, Anda tidak berarti kalah. Tetapi Anda tidak mau kalah, artinya Anda salah.
Ya. Lihat, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Aduh, bayangkan ya. Kalau saya membayangkan kemuliaan Tuhan kalau hinggap dalam hidup saya biarkan bertumbuh berkembang dalam hidup saya, pasti tidak akan pernah terpikir oleh saya untuk kaya, untuk segala macam, mungkin tidak terlalu berpikir lagi. Kemuliaan itu sudah segala-galanya barangkali. Guslah dengan kiyoyin. Sama dengan ketika murid-murid diajak ke puncak bukit, ya, lalu melihat Yesus terang benderang ada di sampingnya Musa dan Elia. Sehingga murid-murid, aduh Tuhan, udahlah jangan turun lagi, tolong balik deh, kamu orang sedikit lah. Ingin begitu saja, hanya ingin menikmati itu. Gus itu pikir deh nasi uduk itu pikir. Ya, kalau sudah begini aja nih. Saya dapat membayangkan ya, aduh Tuhan, seandainya suasana itu terjadi dalam hidup saya, gitu ya. Seandainya terjadi, saya tidak berpikir lagi tentang butuh uang, tidak berpikir lagi kan? Tidak berpikir lagi tentang butuh makan yang enak, tidak berpikir lagi tentang butuh pakaian. Udah terpikir, meski adalah hayat jangan anjir ya Tuhan, gitu ya. Cukup kemuliaan ada pada saya, cukup sudah. Mari. Ayat 3. Apa yang terjadi kalau ayat 1 dan 2 itu kita alami, maka ayat 3-nya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu. Anakmu, mantumu, cucumu, tetanggamu datang berduyun-duyun kepadamu. Kunaon bisa bahagia, kenapa bisa bahagia? Padahal rasanya hidup dia juga tidak berlebih, gitu ya. Hidup dia juga tidak berlebih, tapi kok bisa bahagia, bisa senang, bisa sukacita. Lalu orang-orang datang. Ini dapat bayangkan, bangsa-bangsa. Jadi bukan saja dari tempatmu, tetapi dari tempat-tempat lain juga. Suatu kali dalam KPP ini, saya sebenarnya yang saya kenal bapaknya dan ibunya. Bapaknya sudah almarhum, ibunya masih dalam usia tuanya, tetapi masih sering sama-sama tuanya, itu kan sahabat-sahabat yang sama-sama tua, masih jalan kemana, makan di mana, gitu, jalan kemana, makan di mana, gitu ya. Maka orang-orang tua tuh kalau disuruh dekat dengan anak, bingung kadang-kadang, tuh bisa kemana-mana. Begitu mana, jangan ke sana mami, nanti itu, jangan ke sini mami. Tuh, mami mau pengen pulang ke rumah aja, rumah mami aja. Rata-rata begitu ke rumah, bapak turun. Ada di sini sekarang, yuk kita makan, kita merujak. Ramai. Gitu ya. Pak Asen, mami mah nggak mau di rumah saya, Pak Asen. Tetap di rumah anak-anak yang lain. Paling buat seminggu, setelah itu pengen pulang ke rumahnya. Kenapa pengen pulang ke rumahnya? Di sini kan tinggal makan dulu. Iya Pak Asen, di sana banyak kawan-kawannya. Siapa kawan-kawannya? Dia sebut ini. Sarwa korong. Atuh lempang ya rese kabeh. Ya, teuing kumaha eta lempang nasi untuk rek makan mie sama-sama cenah. Coba bayangkan keluar rumah makan mie sama-sama. Eta kolot kabeh. Terus jalan itu jadi kayak menjadi cangkeh. Coba bayangkan. Tetapi itu yang membahagiakan. Itu yang membuat sukacita. Nah, saudara bayangkan,
bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu. Dari mana? Tentu susah ya. Lalu umat yang di Jepang, kawannya mau ikut dengar khotbah. Wah susah. Orang Jepang, jadi tiap kata saya harus diterjemahkan gitu dalam hidup. Tidak mungkin. Dia bilang, tidak mungkin lah, kamu mah jangan lah. Enggak, tapi pengen. Gitu pengen tahu gitu, pengen dengar. Udahlah dibiarkan aja oleh kawannya. Ya udah, duduk aja sama-sama lihat di laptop. Kadang-kadang dia tertawa, kadang-kadang dia, kadang-kadang dalam pikiran sang teman itu, tapi ngerti itu. Karena bahasa yang saya kan bahasa Indonesia, hanya orang Jepang ngerti bahasa Indonesia. Lalu setelah selesai katanya, kata orang itu, katanya dia bahagia sih. Ngerti tak? Nggak tahu. Ngerti namanya nggak tahu. Tapi katanya senang nanti lain kali boleh ikut lagi. Oh dengar gitu. Ayam deh gitu ya. Saudara, Anda juga akan menjadi orang-orang yang mungkin tidak dimengerti. Saudara pikir kalau saya pergi kemana-mana kepada orang-orang yang mengerti saya? Tidak. Ke daerah-daerah orang-orang yang hanya mengerti bahasa daerahnya sendiri. Ada banyak tidak mengerti bahasa Indonesia. Itu di Indonesia masih banyak begitu. Ya. Tetapi herannya katanya dia dijamah Tuhan. Terserah bagaimana Tuhan caranya saya nggak tahu. Ya. Sama seperti saat ini, ketika saudara membuka pikiran, membuka hati, terang Tuhan datang dan Tuhan ingin terang Tuhan menjadi terang di dalam dirimu dan menerangi orang lain. Tuhan ingin begitu. Coba saudara bayangkan, kalau mulai hari ini kau menjadi terang Tuhan, wah, luar biasa, luar biasa. Maka orang akan bertanya, menanaon tak tidak apa bisa tak larang. Beda, gitu ya, sudah lihat. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tuh, bukan hanya keluargamu, bukan hanya orang-orang di sekitarmu, bukan hanya orang-orang yang jauh, tapi raja datang kepadamu. Bayangkan 3 raja datang ke kandang. Bagaimana ceritanya? Ya. Tetapi ketika terang itu datang, lihat, raja membawa mazmur dan duka, membawa hadiah lagi. Saya yakin kalau pulang dari sini, misalnya nanti malam Pak Jokowi datang ke rumahmu, pasti mau sembako. Lama itu mau sepeda. Moal tangan kosong itu datang ke rumah moal. Pasti. Ya. Berdoa aja supaya terjadi. Ya. Saya sudah berdoa tapi Pak Jokowi itu datang-datang. Nah. Lihat. Maka berikutnya ditegaskan dalam Yesaya 9 ayat A-nya setelahnya ya 9A-nya, sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa. Jadi jika terang Tuhan ada padamu, engkaulah orang yang ditunggu-tunggu, orang yang dinanti-nanti. Kenapa? Karena sebenarnya menantikan kedatangan Tuhan, menantikan kemuliaan Tuhan lewatmu. Ya. Ayat 16-nya saya loncat-loncat ya. Ayat 16.
ya. Engkau akan mengisap terus sebentar. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Gimana itu? 16 bagian akhir. Ya. Ya, setelah kerajaan-kerajaan, ya. Setelah kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yahweh. Jadi apa keinginan Allah? Ketika terang Tuhan bercahaya di dalam dirimu, orang-orang yang mengenalmu mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Ya, itu maksudnya. Ayat 17-nya, apa akibatnya kalau orang-orang mengenal Tuhan? Ayat 17 bagian akhir, ya, di situ, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Moal aya demo-demo deui. Tidak akan ada lagi kegaduhan politik yang ada kami. Kalau sekarang belum terjadi, memang banyak tidak memancarkan terang Tuhan. Ya. Terang Tuhan harus terpancar. Maka ketika terang Tuhan terpancar, yang ada adalah damai. Nah, sekarang kita baca saja ayat 19 sampai 22. 1, 2, 3. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang. Sebab ketika engkau menjadi terang, tidak butuh matahari lagi. Karena kegelapan tidak akan terjadi. Sekalipun dalam gelap, engkau tetap bercahaya. Amin. Nah, jadi di sini bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi. Rek aya bulan, rek aya matahari, tetap engkau menjadi penerang. Amin. Ya, bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ayat 20 dan dikatakan, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Terang terus, tidak akan pernah gelap, tidak akan pernah datang malam. Artinya kegelapan tidak akan pernah datang. Kajenteung peuting hati bunga, pikiran tenang. Ya. Saudara, sebenarnya saya melayani dalam kondisi yang belum 100% fit gitu. Tapi nanti tanggal 1 sampai tanggal 15 minimal saya harus ada di pedalaman Kalimantan Barat. Itu sudah dijadwalkan tahun lalu. Saya bertanya, Tuhan, masihkah
menginginkan saya hadir di sana. Kalau nanti saya harus naik sepeda motor melintasi hutan, mampukah saya menjalani itu? Gitu ya. Dengan kondisi yang kaki saya sebelah kiri setelah operasi ini belum pulih, ya, belum pulih. Nah, tetapi saya akan berpegang pada tangan Tuhan saja. Yang merencanakan itu semua pasti Tuhan. Dan kalau Tuhan yang merencanakan, Tuhan tidak akan membiarkan saya. Ya, Dia akan menyertai saya. Nah, saudara, bagimu akan ada matahari tidak akan pernah terbenam dan bulan tidak akan masuk, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Melayani Tuhan itu dalam keadaan baik dan keadaan tidak baik, termasuk dalam keadaan tidak baik. Ya. Berikutnya 21, pendudukmu semuanya orang-orang benar. Bayangkan kalau setiap Anda percaya menjadi terang, semuanya menjadi benar orang-orang. Bukan hanya benar dalam bahasa Jawa, benar, gitu ya. Lebih dari benar, kita sudah benar. Nah, orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan. Aduh, bayangkan kalau Tuhan dicangkokkan pada Anda, dicangkoknya. Jadi jika namun dicangkok, kalau saya mencangkok, dipotong, lepaskan, lalu dipasang, ya. Dengan Allah Tuhan sok cangkok ya, potong jadi ayeuna wajah Tuhan dengan segini. Coba bayangkan Anda dicangkok, batangnya adalah Tuhan. Wow, saya melihat cangkokan-cangkokan Tuhan di sini. Beda saudara menanam dari biji dengan cangkokan, beda hasil buahnya. Saya makan rambutan yang Aceh, yang pelotok gitu ya. Lalu bijinya semua saya tabur gitu. Setelah jadi ditanam di mana-mana, beda-beda buahnya. Yang memang masih mirip dengan hidupnya Aceh gitu ya, begitu. Tapi ada yang tidak nyomplok, kayak berada hasil. Tapi kalau cangkokan tidak akan berbeda. Tidak akan berbeda. Ya, bukan dari biji. Kalau begitu dicangkok, tanam, ikan, maka buahnya asli itu. Coba seandainya Anda membiarkan diri dicangkok Allah. Ini cangkokan Allah nih. Aduh, bayangkan seperti apa. Jadi saya sedang berhadapan dengan cangkokan-cangkokan Tuhan. Pernah nyangkok? Belum. Tapi pernah melihat orang cangkok, nyangkok? Pernah. Atau membeli cangkokan? Ya, buah itu sama. Membeli jeruk yang sudah berbuah, cangkokan di pot gitu ya. Oh, itu buahnya masih bagus-bagus, sesuai dengan aslinya. Maka Anda sesuai dengan asli Allah, cangkokan-cangkokan Allah. Sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan. Terakhir ayat kedua, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Saudara, kalau saya membaca peristiwa demi peristiwa, Indonesia yang dipandang sebelah mata, tadinya mungkin oleh Malaysia jadi dipandang sebelah mata, sekarang Perdana Menteri Malaysia mengakui Indonesia lebih besar dari kami. Yang tadinya banyak perusahaan-perusahaan Malaysia, Indonesia menguasai, sekarang mengakui. Bukan itu, Eropa mengakui, Amerika mengakui, Australia mengakui. Negara-negara Asia mengakui. Tadinya yang tidak dipandang sebelah mata. Presidennya sudah benar. Benar. Tetapi suatu kali kalau berganti, perlu presiden lagi yang benar. Artinya apa?
pada waktunya kebenaran itu berubah. Benar sekarang itu begini, ya, dengan presiden yang ada sekarang. Maka butuh presiden yang lain pada tahun setelah presiden ini lain sekarang tidak bisa menjabat lagi, gitu. Karena sudah ditentukan undang-undang. Maka dibutuhkan presiden yang benar. Kalau bisa, kalau tidak, ya yang benar saja yang sama, gitu ya, yang sama dengan sekarang yang benar. Nanti lebih canggih lagi, tantangan lebih banyak lagi. Maka di situ, aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara dan saya di sini hanya karena kasih Allah. Tanpa Dia kita tidak akan pernah ada rasakan kehadiran dalam hidup di sini bersama ini. Kasih Allah sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allah. Kasih Allah sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Dengan sinar dan terang yang ada padamu, engkau akan melihat terang itu dalam terang Tuhan yang kau izinkan menerangimu. Maka ketika engkau memancarkan terang Tuhan, engkau akan menyatakan kemuliaan Tuhan atasmu. Saya mengundang kepada Anda semua, ulurkan tangan Anda kepada kotak ini di depan. Bayangkan terang Tuhan ada padamu, yang kau lepaskan pada saat ini lewat tanganmu yang terulur, yang menjadi tangan Tuhan yang dicangkokkan kepadamu. Inilah doa-doa dari anakmu yang sempat ditulis, yang sungguh dirasakan dan dipikirkan, yang sungguh menjadi pola dan tingkah langkah. Tuhan, kami mau persembahkan doa-doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu.
hadirlah Tuhan, terangmu dalam orang-orang yang menuliskan wujud doa ini. Dan ketika Engkau hadir, maka kemuliaan-Mu nyata dan dirasakan, karena Engkau mencangkok mereka menjadi tanda kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan umat-Mu yang tidak sempat menuliskan doa-doanya yang hadir di sini, bahkan yang sedang mendoakan orang yang di rumah, di luar ruangan ini, di luar kotak ini, di luar negeri ini bahkan, Tuhan, biarlah terang-Mu menjangkau mereka lewat doa-doa kami, sehingga kuasa firman-Mu hadir di dalam diri mereka. Di sini ada yang terbayang, ada 2 keluarga yang sedang terbayang, 3 orang bahkan yang sedang terbayang anak-anaknya yang jauh. Tangan Tuhan terulur atasmu, dan Engkau mencangkok tangan Tuhan untuk mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Ada 2 orang ibu yang sedang mendoakan suaminya, bahkan 3 saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir, Engkau menerangi mereka, dan mereka menjadi terang-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada bulan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan duduk kembali. Setelah kita mulai dikuatkan oleh firman Tuhan, dan kita akan masuk dalam lagu persembahan. Walaupun kan ibu sudah ke depannya, jadi tidak kita. Dan kita akan menyanyikan
hadir di doa pagi Santa Clara, walaupun hari ini pada misa niat ya, tapi Bapak Ibu tetap hadir di doa pagi Santa Clara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk pertemuan tanggal 10 bulan depan bersama Romo Heri CSE. Kemudian saya juga doa pagi Santa Clara mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Merlin yang telah menyumbangkan konsumsi pada doa pagi Santa Clara karena beliau berulang tahun yang kasih tahu siapa ya? Kasih tahu ya, jangan deh ya kasih ya, nanti makan awet muda gitu. Ya, Ibu Merlin kami persilakan untuk hadir ke depan. Ya, silakan mau didoain Kak. Kalau mau didoain silakan. Mohon doa Ibu siapa? Ibu Merlin. Saudara-saudara, hari ini belum kita beranjak Ibu Merlin sudah menjadi terang. Nanti kita semua, ya, paling tidak kalau saudara sebelum keluar terang itu tercahaya akan disediakan. Sudah saya undang kami kembali berdiri. Ibu Merlin menjadi bagian dari persekutuan doa pagi Santa Clara ini, dan kehadirannya tidak dapat digantikan oleh siapapun. Maka kalau ada orang yang mengatakan Ibu Merlin tidak hadir, nanti saya yang menggantikan, beda. Ya, bukan yang Merlin yang hadir, tetapi Anda. Maka setiap Anda tidak tergantikan. Anda terlalu berharga untuk persekutuan doa ini. Setiap Anda, dan terlalu berharga untuk Tuhan. Maka kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan memberikan Ibu Merlin menjadi bagian dari doa pagi Santa Clara. Mari kita angkat kembali tangan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas anak-Mu Merlin yang hari ini merayakan hari jadi, di mana Kau sudah menyebut namanya sejak dia di dalam perut kandungan ibunya, dan Kau menuntun langkah demi langkah dalam kehidupannya. Engkau menyertai dalam tawa dan tangis. Engkau menyertai kehidupannya dalam susah, gelisah, dan senang. Engkau tidak pernah beranjak dari tiap detik kehidupannya. Tidak ada satupun peristiwa dalam hidupnya yang tidak Kau sertai. Engkau ada di sana. Engkau hadir di sana. Bahkan ketika anak-Mu Merlin menangis, Engkau mengeringkannya dengan tangan-Mu sendiri. Dan ketika dia tertawa bahagia, Engkau turut dalam tawanya, lebih merasakan kebahagiaan. Tuhan, hari ini adalah hari bahagianya, dan kami boleh merasakan, mengambil bagian, dan kami boleh juga menjadi bagian dari kegembiraan dan kebahagiaannya hari ini. Ulurkan tangan Tuhan untuknya, Tuhan. Berikan umur yang panjang, kesehatan, serta berkat dan rahmat yang tidak pernah putus. Berikan damai sejahtera di dalam keluarganya, dan juga hari esok yang Kau berikan menjadi hari yang penuh harapan, hari yang penuh cinta, hari yang penuh iman. Hanya di dalam Kau Tuhan, hamba serahkan anak-Mu ini dalam hari-hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada bulan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat ulang tahun pada Mama Tuhan. Doanya, terima kasih juga Ibu Merlin, panjang umur. Terima kasih untuk berkatnya yang sudah dibagi-bagi di doa Santa Clara. Semoga selalu diberkati Tuhan. Amin. Yuk sambil berdiri, mari kita
Tuhan, terima kasih atas sukacita, kegembiraan, dan kehadiran-Mu dalam kebersamaan doa pagi Santa Clara secara khusus pada hari ini. Dan biarlah kami menjadi terang-Mu Tuhan, dan menjadi cangkokan-cangkokan-Mu, sehingga Engkau kami cangkok dalam hidup kami, dalam menampilkan wajah-Mu, hati-Mu, uluran tangan-Mu, dan langkah-langkah-Mu, sehingga kami sungguh boleh menjadi terang yang menghadirkan terang-Mu di dalam hidup kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. biarlah berkat Tuhan melimpah atas kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, terutama penyertaan Tuhan selama kita bersekutu. Terima kasih. Terima kasih